Eh, saya izin lanjut ya. Sebentar, saya izin share screen dulu. Oke. Kita masuk ke sini ya. Jadi terkait dengan tugas Komisi Bioetika Nasional berdasarkan pasal 2 PP nomor 41/2006. Pertama adalah memajukan telaah masalah yang terkait dengan prinsip-prinsip bioetika. Jadi Komisi Bioetika atau yang yang berperan di dalam melakukan pemanduan pengawasan yang terkait dengan fungsi bioetika tadi, itu harus ada komisinya, di mana di sini tugasnya adalah memajukan telaah masalah yang terkait dengan prinsip-prinsip bioetika. Lalu yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai aspek bioetika dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang berbasis pada ilmu pengetahuan hayati, dan menyebarluaskan pemahaman umum mengenai bioetika sendiri. Lalu fungsi Komisi Bioetika Nasional berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 41/2006, di mana pertama tadi dia menelaah prinsip bioetika dalam memajukan iptek serta mengkaji dampaknya pada masyarakat. Jadi dia tidak saja merumuskan apa saja yang menjadi prinsip bioetika, tetapi juga mengkaji prinsip tersebut apakah nanti berdampak positif atau negatifkah kepada masyarakat. Lalu selanjutnya adalah adanya peninjauan etika terhadap arah pengembangan iptek khususnya ilmu-ilmu hayati, lalu memberikan jadi juga nanti Komisi Bioetika Nasional ketika dia memandu atau mengawasi jalannya suatu kegiatan terkait dengan bioteknologi, maka nanti dia memberikan pertimbangan kepada pemerintah bagaimana terkait dengan kegiatan A tersebut terhadap dampaknya terhadap masyarakat. Lalu pengembangan pedoman nasional bioetika. Nah, ini pedoman ini menjadi acuan juga bagi setiap ilmuwan di dalam melaksanakan pengembangan dari teknologi yang terkait dengan ilmu-ilmu hayati. Lalu pelayanan informasi dari dan kepada pemerintah terhadap masyarakat luas. Lalu setelah itu penguatan jaringan antar kelompok yang berkepentingan dengan aspek etika, menyelenggarakan kerjasama di forum internasional, lalu penyelenggaraan fungsi-fungsi lain di bidang bioetika yang berkaitan dengan tugas komisi. Jadi dapat kita lihat bahwasanya perkembangan peradaban manusia itu memang menyebabkan terjadinya perubahan interaksi hubungan manusia dengan lingkungannya. Pada peradaban tradisional yang masih sederhana, konsep hidup dan kehidupannya itu masih sederhana, yang dicerminkan sifat hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan sumber daya lingkungannya masih terbatas dan bersifat alami. Jadi di sini bahwasanya pentingnya keberadaan bioetika dimulai dari sejak keberadaan manusia di muka bumi dengan terbangunnya interaksi antar manusia dengan sesamanya dan lingkungannya yang bersifat biotik maupun abiotik. Jadi hubungan itu pada hakikatnya merupakan pernyataan pengakuan bahwa di tempat manusia berpijak ada berbagai ciptaan Tuhan, baik berupa makhluk hidup lain dengan berbagai bentuknya yang bersifat hewani, nabati, maupun yang fisik, yang tidak hidup atau abiotik, dalam kerangka mewujudkan terciptanya hubungan yang serasi yang sifatnya spesifik menurut lokasi dan kepercayaan maupun bersifat umum lintas lokasi dan kepercayaan. Jadi dalam hubungan interaksi tersebut sebagai bentuk tata krama atau etika manusia terhadap penciptanya dan sesama ciptaan Tuhan, maka perlunya adanya bioetika ini. Jadi bioetika ini memang fungsinya banyak sekali ya terkait dengan pemanfaatan bahan-bahan hayati. Dalam hubungan interaksi tersebut sebagai bentuk tata krama atau etika manusia tadi, contohnya saja budaya Jawa itu membagi tata krama menjadi 3. Pertama, dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia sebagai perorangan dengan negara. Dan ketiga, manusia sebagai perorangan dengan sesama manusia atau perorangan dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan. Jadi dalam menyingkapi kecenderungan perkembangan bisnis materi-materi biologik dan perkembangan kemajuan teknologi dan industri merupakan suatu tuntutan perlu dikembangkannya rambu-rambu pengaman kegiatan bisnis atau etika bisnis dan pengamatan kegiatan pemanfaatan dan bisnis-bisnis materi biologik bagi kesejahteraan manusia. Jadi memang ujung-ujungnya adalah bioetika ini menerapkan prinsip-prinsip bioetika yang melihat bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan manusia.
Jadi pemahaman bioetika tadi yang saya jelaskan pada istilah-istilah terkait sangat penting artinya karena apa? Karena akan menjadi kunci yang menyangkut ruang lingkup, wewenang, status hukum, bentuk organisasi, mekanisme kerja, lebih-lebih apabila hal tersebut mengandung berbagai kepentingan politik, ekonomi, pribadi, dan kelompok. Jadi perumusan istilah menjadi akan lebih bermakna dan penting apabila digunakan untuk menyusun peraturan-peraturan maupun undang-undang. Betapa pentingnya perumusan istilah tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh istilah pornografi yang istilah ini pernah menjadi isu nasional dan demo mahasiswa sejak 1966 yang sampai sekarang rumusannya belum mencapai kesepakatan. Contoh tentang ruang lingkup dan wewenang. Dulu ketika Dinas Peternakan masih dengan nama Dinas Kehewanan, masalah izin perdagangan untuk satwa-satwa liar dan urusan yang lainnya yang terkait dengan materi biologis satwa liar oleh satuan kerja itu tidak jadi masalah. Sekarang pengelolaan menjadi kabur. Contoh lagi, nama Departemen Perikanan dan Kelautan adalah sebuah nama yang tidak akomodatif. Rumput laut yang menjadi wewenang pengelolaan dan perizinan perdagangannya tidak luput dari masalah urusan ekspor impor. Oleh karena itu, dipandang menjadi butir penting dalam perumusan istilah, lebih-lebih dalam penyusunan undang-undang. Jadi istilah bioetika berasal dari tadi kata etika sebenarnya yang artinya tata krama dan bios artinya hidup. Jadi etika itu banyak rumusan tentang etika atau tata krama. Jadi kalau kita merujuk tadi lagi ya berdasarkan istilah-istilah tadi mengenai bioetika sendiri. Jadi beberapa ahli menyatakan bahwasanya rumusan istilah yang paling lengkap dan sempurna adalah rumusan yang berasal dari budaya Jawa. Jadi tata krama atau etika dalam budaya Jawa mempunyai 3 aspek yang terkait hubungan antara manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Dalam hal ini adalah biotik, sumber daya hayati, dan sumber daya fisik sebagai habitat maupun bagian dari habitat. Ketiga aspek tersebut meliputi yang pertama, tata krama dalam hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan moral. Kedua, tata krama hubungan manusia sebagai perorangan dengan negara, di mana di sini menyangkut kepentingan orang banyak atau komunitas yang disebut dengan hukum. Lalu yang ketiga, tata krama yang menyangkut hubungan manusia sebagai perorangan dengan sesama manusia atau perorangan dan makhluk hidup dan hubungannya dengan makhluk hidup lainnya serta lingkungan hidupnya. Itu yang dikenal dengan sopan santun. Jadi sopan santun sendiri membuat 3 pilar norma sebenarnya. Pertama dikenal dengan istilah unggah-ungguh, artinya apa? Bersikap dengan mempertimbangkan adat perilaku budi pekerti yang berlaku. Lalu ada istilahnya 4 papan, mempertimbangkan tempat berada. Lalu ada istilahnya angontinon, cara bersikap melihat atau mempertimbangkan situasi yang dalam budaya masyarakat Bali disebut dengan desa, kala, patra. Jadi contohnya lagi sebenarnya banyak sekali terkait dengan kasus-kasus bioetika ini atau istilah-istilah yang terkait dengan bioetika. Jadi bioetika tadi secara singkat ada apa? Tata krama manusia dalam menyikapi perlakuan atau bersikap dan berperilaku terhadap sesamanya maupun terhadap makhluk hidup lainnya dalam hubungan batas moralitas antara manusia dengan Tuhan dan batas sopan santun dengan sesama dan lingkungannya serta batas-batas nilai hukum. Lingkungan manusia itu sendiri meliputi lingkungan biotik, lalu juga meliputi lingkungan abiotik, sehingga semua yang melingkupinya tersebut harus diterapkan aturan-aturan dan rambu-rambu tersendiri di dalam pemanfaatannya. Bioteknologi adalah setiap teknik atau rekayasa yang menggunakan organisme hidup atau substansi dari organisme tersebut untuk menghasilkan atau memodifikasi suatu produk untuk perbaikan mutu atau mengembangkan organisme tersebut untuk penggunaan spesifik. Ada juga istilahnya teknologi dari istilah teknos, alat yang digunakan manusia untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dikuasai dengan nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Ada juga istilahnya etika bisnis, adalah tata krama dalam transaksi perdagangan dan lain sebagainya. Jadi memang istilah-istilah ini menjadi patokan penting, jadi dapat digunakan di dalam pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pengetahuan. Khususnya di sini kita membahas mengenai istilah bioetika sendiri. Oke, lalu tadi kita sudah membahas tugas dan komisi, lalu ada kegiatan riset sebenarnya yang menjadi acuan penting di dalam pembentukan bioetika ini, seperti riset di bidang bioteknologi yang dilakukan oleh banyak universitas. Lalu ada juga jenis riset yang berbasis biologi molekular dan rekayasa genetika, seperti eksperimen transgenik di bidang pertanian. Lalu ada juga yang terkait dengan penelitian seperti cloning, eksperimen stem cell,
stem cell serta serotransplantasi. Lalu ada beberapa isu penting juga yang menjadikan bioetika perlu dilakukan. Pertama, isu mengenai hubungan antara penyedia dan penerima layanan kesehatan. Nah, di sini harus hubungan antara penyedia dan penerima layanan kesehatan tersebut harus diterapkan bioetika. Karena apa? Karena ada celah di dalam kegiatan penyelewengan dari kegiatan pembuatan bioteknologi yang terkait dengan pemanfaatan ilmu-ilmu hayati. Lalu keadilan dan alokasi layanan kesehatan merupakan hak asasi manusia. Nah, ini menjadi hal penting kenapa bioetika perlu diterapkan. Lalu kemajuan iptek kesehatan seperti cloning, penelitian stem cell, ini perlu diterapkan bioetika dalam memandu dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apalagi terhadap produk teknologi yang dihasilkan. Jadi sebenarnya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan secara spesifik telah mencapai puncak kejayaannya yang dimulai dengan kejayaan iptek kimia, kemudian diikuti dengan kejayaan ilmu fisika. Jadi menurut beberapa ahli yaitu Joyo Subagio, kejayaan tersebut dicirikan dengan primadona penemuan teknologi plastik atau kimia, teknologi nuklir dan mikroelektronik atau dalam bidang fisika. Dan bioteknologi mencirikan perkembangan kejayaan iptek biologi di abad 21. Menurut Asari tahun 95, pembangunan pada dasarnya berbasis 3 unsur utama. Pertama, unsur sumber daya manusia dengan kelembagaannya, kedua, sumber daya alam dengan lingkungannya, dan ketiga, teknik atau teknologi dan perkembangan wilayah yang merupakan dampak perkembangan teknologi. Jadi manusia atau sumber daya merupakan sebagai pribadi atau individu yang merupakan titik sentral sasaran kebudayaan. Sehingga pembangunan pada umumnya adalah untuk mewujudkan terbentuknya manusia seutuhnya dalam kehidupannya yang terus meningkat dalam pengertian kualitas secara fisik, biologis, sosial, ekonomi, moral, spiritual sebagai manusia yang produktif dalam partisipasi pada pembangunan. Jadi etika tersebut memuat hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama, lalu hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Jadi di sini bahwasanya manusia menjadi acuan penting di dalam perkembangan bioteknologi dalam perspektif pembangunan. Lalu perkembangan bioteknologi menurut jenjang kompleksitasnya yang dikutip oleh Joyo Subagio juga, di mana di sana dia menyebutkan bahwa tahun 73 Stanley Cohen dari Universitas Stanford dan Herbert Boyer dari Universitas California berhasil menggabungkan gen dari seekor katak ke dalam bakteri yang disebut dengan rekombinan DNA. Nah, ini mungkin istilah yang tidak asing bagi kalian kalau kalian sudah belajar mengenai genetika. Yang kemudian berkembang sebagai era revolusi bioteknologi modern. Dengan kaidah rDNA dapat dihasilkan rekombinan protein. Jadi dari sejarah perkembangan penemuan bioteknologi yang sekaligus memperlihatkan perkembangan kompleksitasnya, dikelompokkan menjadi 4 periode. Pertama, periode sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua, yang memperlihatkan perkembangan penemuan-penemuan yang sangat amat lambat. Yang kedua, periode Perang Dunia Pertama dan Kedua, yang memperlihatkan perkembangan kevakuman penemuan. Ketiga, periode Perang Dingin yang masih memperlihatkan perkembangan yang masih lambat. Dan keempat, periode menjelang dan pasca Perang Dingin ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat yang telah menandai berlangsungnya revolusi biologi. Jadi, dalam perkembangan terakhir yang dapat disebutkan sebagai era atau periode tiada waktu tanpa penemuan bioteknologi, dalam perkembangan tersebut di Indonesia telah didirikan pusat-pusat bioteknologi. Seperti kalau kalian lihat di Cimanggu, Bogor. Dari perkembangan tersebut terlihat bahwa abad 20 telah diakhiri dengan perkembangan penemuan bioteknologi yang sangat cepat yang ditunjang oleh kemudahan komunikasi global yang semuanya akan mewarnai abad 21 sebagai revolusi biologi. Dalam hubungan itu, maka tuntutan adanya undang-undang bioetika sudah saatnya untuk disiapkan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan tadi kita lihat bahwasanya sudah pesat dan pemanfaatan teknologinya sudah besar. Jadi telah membawa perkembangan baru berupa kemudahan-kemudahan manusia dalam peningkatan kualitas hidup dan kehidupannya. Namun di sisi lain ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi, khususnya dalam perkembangan teknologi, menurut tatanan yang dapat mengarahkan pada nilai tambah yang memberi kemaslahatan yang bersifat universal. Jadi kepentingan
pribadi atau golongan dalam pemanfaatan bioteknologi dan produk bioteknologi dan kepentingan bisnis produk dan jasa bioteknologi menuntut kesiapan tatanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan produk-produknya yang semakin cepat. Tatanan itu berupa bioetika yang merupakan tutunan baru bagi khususnya dalam perkembangan bioteknologi. Jadi perkembangan bioetika khususnya yang banyak menyangkut masalah bioetika pertanian yang dijumpai dalam terapan masyarakat tradisional ataupun masyarakat agamis dan kombinasinya. Seperti juga masyarakat Hindu-Buddha umumnya lebih dekat dalam tata krama hubungan para penganutnya dengan makhluk-makhluk hidup dan ekosistemnya yang secara serasi mewujudkan perawatan dan konservasi sumber-sumber kehidupan yang dimaknai dalam konservasi air dan tanah yang sangat terkait erat antara tradisi dan kepercayaannya. Oleh karena itu, para bioetikawan sering dihubungkan dengan dugaan bahwa mereka adalah hal-hal yang mengatur setiap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan bidang-bidang hayati. Oke, jadi kita lihat bahwasanya peran bioetika di sini sangat penting karena kita tahu perkembangan bioteknologi semakin pesat dari masa ke masa, sehingga setiap kegiatannya itu memang ada celah hal-hal yang bisa bertentangan dengan norma, dan untuk mengatasi itulah perlunya bioetika dan komisi bioetik di dalam pelaksanaannya. Kita masuk di dalam penelitian tanaman. Jadi kita semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, penelitian di bidang tanaman juga semakin berkembang. Setiap penelitian tanaman hakikatnya harus ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Artinya kita harus lihat sisi ekonomisnya, dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Jadi penelitian tanaman yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, pertama harus menggunakan bahan yang baik. Bahan yang baik itu apa? Bahan-bahan yang memang tidak mungkin kalau dalam sisi konservasinya yang tidak terancam punah atau tidak dieksploitasi secara berlebihan. Dipersiapkan dengan benar, artinya apa? Harus dipersiapkan dengan benar, dengan baik, tanpa merusak bahan tersebut. Artinya adanya keberlanjutan dari tanaman yang kita ambil untuk kita lakukan penelitian. Lalu mengikuti prosedur yang benar. Jadi di dalam penelitian mengenai tanaman harus mengikuti prosedur-prosedur yang benar. Jangan sampai prosedur tersebut bertentangan dengan hukum-hukum alam atau bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama. Dan pada akhirnya nanti juga dia akan menghasilkan produk yang baik. Lalu di dalam penelitian tanaman diperlukan aturan untuk menentukan bahan penelitian yang baik, menentukan prosedur yang benar, serta menangani produk penelitian dengan benar sehingga apa? Sehingga proses maupun hasil penelitian tidak mengganggu kemaslahatan manusia. Perlu diingat juga bahwa tidak ada yang bermanfaat saja tanpa segi merugikan. Sebaliknya, tidak ada yang hanya merugikan saja tanpa segi menguntungkan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sebanyak mungkin memunculkan segi menguntungkan dan sesedikit mungkin aspek merugikannya. Sehingga perlunya bioetika di dalam setiap detail penelitian yang dilakukan. Nah, penelitian terkait dengan bahan tanaman, penggunaan bahan tersebut, penggunaan bahan yang baik itu meliputi bagaimana nilai bahan itu sendiri dan bagaimana cara mendapatkannya, serta kita juga mempertimbangkan bagaimana faktor dalam bahan tanaman tersebut seperti gen atau faktor luar lingkungan dari tanaman itu harus dipertimbangkan. Lalu yang kedua, prosedur. Prosedur yang benar tersebut adalah bagaimana cara mendapatkan bahan, itu harus detail kita melihatnya dan apakah caranya itu baik, lalu bagaimana kita menanganinya, itu kita harus mempertimbangkan baik buruknya bagi tanaman atau bagi penggunanya juga, bagaimana cara prosedur pelaksanaan penelitian nantinya atau aplikasinya, lalu prosedur pelepasan produknya, apakah produk tersebut baik nanti dimanfaatkan oleh kesejahteraan masyarakat. Lalu penelitian di bidang tanaman meliputi penelitian dasar dan terapan, mulai dari pemeliharaan tanaman, budidaya, sampai pasca panen. Terkait dengan biodiversity and bioethics, di luar bidang kedokteran dan kesehatan umumnya, berikut ini ilustrasi dari dunia lingkungan hidup yang tidak kalah pentingnya. Di sini saya ambil dalam artikel Arba'in 2005, menyatakan bahwasanya dalam 20 tahun ini tidak akan ada lagi hutan tropis dataran rendah dan tinggi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jika kecepatan penggundulan hutan di Indonesia itu semakin cepat, ya, semakin cepat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, karena akan berubah seluruhnya menjadi tanaman monokultur, artinya seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan lain sebagainya. Dengan begitu, beberapa tanaman berbunga bersamaan dengan sejumlah serangga, jamur, bakteri, dan lain-lain akan menghilang selamanya. Lingkungan hidup baru mungkin tidak akan mendukung tumbuh berkembangnya makhluk hidup ini.
Karena apa? Karena sejatinya habitat alaminya sudah terganggu, diganti dengan tanaman-tanaman yang bersifat monokultur, sehingganya keanekaragaman hayati yang awalnya mendukung berbagai macam organisme yang ada di dalamnya akan menjadi hilang dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Sementara pada saat yang bersamaan, keanekaragaman hayati di Indonesia secara ilmiah, budaya komersial itu belum tergarap. Jadi sebenarnya kalau kita gali lagi, hati kita itu semuanya belum tergarap seluruhnya, sehingga sebenarnya masih ada PR kita untuk menginventarisasi terlebih dahulu, sehingganya kita akan tahu bagaimana penanganannya di dalam melindungi keanekaragaman hayati tersebut, salah satunya melewati bioetika yang telah ditentukan. Lalu ada kemungkinan adanya tumbuhan yang mempunyai nilai komersial yang belum diungkap atau dikenali, seperti gaharu, gambir, nilam, dan lain-lain. Juga banyak tumbuhan yang menghilang dengan cepat berkejar-kejaran dengan waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini untuk kalian adalah, nanti silakan dijawab di akhir perkuliahan setelah semua kalian selesai mendengarkan materi ini, apa peran bioetika di sini? Kira-kira dari studi kasus yang saya jelaskan di dalam 2 slide terakhir ini. Kira-kira menurut kalian apa peran bioetika sendiri di dalam menanggapi studi kasus tersebut? Oke, jadi dari telaah pengertian bioetika tadi yang saya jelaskan, lalu terkait dengan istilah-istilah yang terkait dalam perkembangannya, lalu terkait dengan bagaimana kaitannya perkembangan bioteknologi terhadap bioetika, dan ini menjadi catatan penting bagi kita bahwasanya kita harus memupuk budaya lokal dengan kearifan-kearifan yang dimiliki dengan atau tanpa bermuatan bioetika yang akan memanen kinerja pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, kita tahu bahwasanya abad 21 sebagai abad bioteknologi memberikan peluang besar untuk percepatan pemenuhan kebutuhan umat manusia, terutama pangan. Lalu dalam perspektif sejarah perkembangan bioteknologi, khususnya bioetika modern yang dinamis dan bersinergi dengan etika bisnis dan bioetika lainnya dalam kearifan budidaya lokal, bagi penyiapan perangkat lunak yang berkualitas menjadi kebutuhan dasar guna menunjang dan menyertai pembangunan berkualitas dan berkelanjutan. Lalu adanya inventarisasi bioetika dalam kearifan budidaya lokal dan pencanangan program catur tertib mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada seperti tanah ulayat secara nasional sebagai bagian penyiapan undang-undang bioetika nasional dan membangun strategi percepatan revitalisasi pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Jadi pentinglah bahwasanya bioetika ini diterapkan di dalam hal-hal yang terkait dengan kegiatan bioprospeksi sendiri, sehingga diharapkan dampak negatif tersebut dapat diminimalisir seminimal mungkin, hal-hal yang merugikan dapat diminimalisir seminimal mungkin juga, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat bersifat berkelanjutan dan sehingganya apa yang dinikmati sekarang dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Oke, sekian dulu perkuliahan hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.